Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam ini di Majelis Rohis Tandakers. Terima kasih Ustadz Wido yang sudah hadir. Kita akan melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tarbiyatul Aulad 2 pekan lalu sampai kepada fikih kelahiran. Kita akan lanjutkan. Sebelum mulai, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah, majelis kita mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan Ustadz Wido untuk memberikan tausiahnya. Saya sudah jadikan presenter. Baik, kita mulai ya. Ya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ij'alna muqimas salata wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aslih lana fi dzurriyyatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan sesi yang ketiga dari kajian kitab Tarbiyatul Aulad yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan, seorang aktivis dakwah yang juga pendidik, ya, seorang orator yang juga penulis, yang ketika dia menulis di antara karyanya dia banyak fokus pada pendidikan pada anak dan pemuda. Dan kitab Tarbiyatul Aulad ini cukup tebal, dan kitab ini dikaji oleh banyak pihak karena memang kelengkapan dari cara beliau menarasikan tentang bagaimana mendidik anak di dalam Islam ini. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita telah mengkaji sampai pada fikih kelahiran, ya, kalau tidak salah, yaitu sampai pada fikih kelahiran. Nah, setelah masuk pada bab itu, Abdullah Nasih Ulwan melanjutkan dengan bab terkait mendeteksi, ya, kenakalan pada anak, gitu, dan mencoba mendiskusikan kepada kita tentang apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak-anak itu menjadi nakal, gitu ya. Jadi masih pada pendeteksian. Kalau kita perhatikan, ya, di antara anak-anak Nabi juga ada yang kemudian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bahkan keturunan pertama dari Nabi Adam alaihissalam, ya kita sudah bertemu dengan anak laki-laki yang tidak taat kepada Allah, atau kalaupun ketaatannya dia tidak memberikan sepenuhnya kepada Allah. Ya. Nah begitu juga pada keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu pada keturunan yang sekitar ke-6 gitu ya, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ia punya anak namanya Kan'an, dan anak ini juga ternyata tidak mau untuk bersama ayahnya. Dia lebih memilih mengikuti hawa nafsunya. Ya, kalau kita perhatikan ketika Allah menceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah untuk memaafkan anaknya yang telah berlaku syirik kepada Allah, Allah ingatkan kepada dia bahwa anakmu itu laisa min ahlika, dia bukan lagi keluargamu. Perbuatan yang dia lakukan bukanlah perbuatan yang saleh. Karena itu ya tidak ada jalan lagi bagi mereka yang wafat dalam kondisi belum bertaubat kepada Allah. Allah tidak punya jalan untuk memberikan pengampunan kepadanya. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah sosok yang tidak mengerti parenting atau ayah yang gagal. Karena tentu sebagai seorang nabi di masanya beliaulah orang yang paling terbaik dalam dalam mendidik anak. Nah, tetapi memang hidayah itu adalah milik Allah. Tugas kita hanya menghadirkan proses yang benar. Ya, tanggung jawab kita adalah memberikan apa yang memang menjadi hak anak-anak kita, wabil khusus dalam bab penanaman adab dan iman, pendidikan, dan lingkungan sosial yang baik untuk anak-anak kita. Ini tanggung jawab kita. Karena itu Allah akan menilai kita berbasis proses yang kita lakukan, bukan pada bagaimana hasilnya gitu. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab ini, ya disebutkan oleh beliau penulis bahwa di antara penyebab terjadinya kenakalan pada anak itu adalah karena faktor beliau pertama kali meletakkan faktor kemiskinan. Ya. Jadi kita harus sebagai laki-laki ini betul-betul punya semangat untuk mampu memberikan rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang berkah. Ya. Karena ketika kita sebagai seorang laki-laki yang memang diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada orang tua, kepada keluarga kita, tapi kemudian kita menjadi laki-laki yang tidak berdaya, ya, saya sering katakan, ya kadang-kadang bukan perempuan yang perlu diberdayakan hari ini, tapi mulai banyak ditemukan laki-laki yang tidak berdaya. Perlu ada menteri pemberdayaan laki-laki, karena banyak laki-laki yang melupakan tugasnya, fungsinya sebagai pencari nafkah. Ya, banyak yang malu berdagang meskipun dia tidak memiliki pekerjaan. Ya, banyak laki-laki yang tidak kreatif. Ya. Nah, itu nanti dampaknya ada pada anaknya, yaitu ketika masuk pada kemiskinan, itu tantangannya berat. Makanya Nabi saja mengajarkan kepada kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekufuran. Yaitu satu kalimat. Ya, karena memang antara kefakiran dan kekufuran itu dekat gitu. Ya, kemiskinan itu mendekatkan manusia pada kekufuran. Ya, betapa banyak orang-orang yang kemudian ya tidak kokoh agamanya karena apa? Karena memang selain tidak sempat lagi belajar agama karena kemiskinannya, tapi juga begitu banyaknya godaan-godaan kepada orang-orang miskin. Orang miskin itu ada godaannya, sebagaimana orang kaya pun ada godaannya, gitu ya. Masing-masing punya tantangan. Berikutnya yang kedua adalah penyebab anak itu nakal, disebutkan oleh beliau adalah disharmoni antara ayah dan bundanya. Ya. Ini persoalan yang paling fundamental adalah ketika ayah dengan bunda itu tidak punya visi yang sama, tidak punya semangat agama yang sama. Ya, dan ini nanti kan tentu terwujud misalkan sering bertengkar di hadapan anaknya kemudian melihat situasi rumah yang tidak menenangkan jiwa,
Ya, karena itu memang ketika ayah bunda itu bertengkar, itu yang paling terbaik adalah bertengkar di dalam kamar. Ya. Itu yang terbaik. Ya. Misalkan ada ketidaksetujuan bunda atas marahnya ayah, misalkan, maka yang terbaik itu adalah jangan membela anak di depan anak itu, gitu ya. Jadi ayah dengan bunda itu harus satu suara, harmoni, meskipun cara yang dilakukan ayah misalkan keliru atau sebaliknya cara yang dilakukan bunda keliru, itu di depan anak kita harus sama. Nah, kalaupun ada ketidaksetujuan, kita tarik pasangan kita sampaikan bahwa caranya keliru dan seterusnya, maka tampil lagi di depan anak kita juga dengan seragam. Ya, kalau kita perlu memohon maaf, ya mohon maaf dengan seragam, gitu. Jadi keharmonisan ini yang akan melahirkan konsistensi, keistiqomahan, ya, dan kekuatan, gitu. Nah, ini yang kedua, gitu. Berikutnya yang ketiga, ya, adalah yang terkait dengan perceraian, ya. Jadi perceraian ini berbahaya sekali, ya, karena banyak sekali broken home, ya, rusak yang pada berdampak pada psikologi anak karena dia malu punya anak, punya orang tua yang bercerai, atau kemudian dia meladenkan orang tuaku saja tidak bisa bersatu, ya bagaimana kemudian aku punya harapan untuk jadi orang baik dan seterusnya. Ini kadang-kadang banyak sekali yang menyebabkan itu menjadi munculnya kenakalan, ya. Makanya disebutkan di sini bahwa perceraian itu sebenarnya tidak perlu terjadi, ya. Itu sebenarnya bisa dihindari dengan masing-masing memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, ya. Jadi ya inilah yang disebut sebagai keserasian antara suami dengan istri. Ya, yang dibutuhkan hari ini itu adalah keserasian. Bagaimana saling melengkapi antara suami dengan istri. Ya, kalau diingatkan oleh beliau bahwa laki-laki dengan perempuan, suami dengan istri itu harus mengetahui hak dan kewajibannya. Istri misalkan kata beliau, istri itu ya hendaknya dia menaati suaminya dengan cara yang ma'ruf. Ya. Jadi selama apa yang diperintahkan suaminya itu sebagai pemimpin dalam keluarga adalah sesuatu yang memang tidak dilarang oleh agama, maka hendaknya dia mematuhinya. Ya, karena kepatuhan istri sebagaimana kepatuhan manusia sekalipun itu dibatasi kepada apakah itu berlawanan dan bertentangan dengan perintah Allah. La ta'atan li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, gitu ya. Nah, karena itu mentaati dengan ma'ruf. Ya, istri pun hendaknya menjaga harta suaminya dan memelihara kehormatan dirinya sendiri. Ya. Ketika tentunya yaitu ketika suami jauh dari rumah. Ya. Ketika suami jauh dari rumah, maka hendaknya istri itu menjaga harta suaminya dan sekaligus dia harus sadar bahwa dirinya adalah harta dari suaminya. Ya. Ya, bagaimana Nabi SAW pernah mengatakan bahwa sebaik-baik ya harta itu adalah almar'atus salihah, wanita yang salehah. Siapa itu wanita salehah? Kata Nabi SAW, "Idza nazara ilaiha sarrathu." Ya, kalau seseorang itu, kalau suami itu melihat istrinya, ya menenangkan jiwanya. Sama juga, ya suami juga begitu. Ketika dipandang oleh istrinya, hendaknya juga menenangkan jiwa istrinya. Ya, biasanya dengan apa? Dengan senyuman. Ya. Bukankah ada hadis Nabi yang menjelaskan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan suamimu itu bernilai senyummu di depan saudaramu itu bernilai sedekah. Itu sama saudara aja begitu. Nah, istri kita atau suami kita ini saudara kita di jalan Allah. Ya, ini adalah saudara seperjuangan kita, saudara sejalan kita menuju jannah. Maka tentu lebih utama lagi kita membiasakan tersenyum pada istri kita atau pada suami kita. Senyum yang memang spesial kita hadirkan. Bukan senyum karena memang ada sesuatu yang lucu atau sesuatu yang membahagiakan, tapi memang
kekhususan gitu ya. Nah, itu adalah wanita soleha itu juga begitu. Yaitu kalau dia dipandang suaminya, dia mampu menenangkan jiwa suaminya. Wa idza amaraha ata'athu. Kalau diperintahkan oleh suaminya maka dia taat. Wa idza ghaba anha hafizathu bima lihi wa nafsiha. Ya, kalau suaminya enggak ada, maka dia pun mampu menjaga harta suaminya dan menjaga dirinya sendiri. Ya. Dan karena itu, ya, khususnya misalkan dalam bab tempat tidur misalkan, ya, secara umum agama mensyariatkan idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a ilaih. Ya. Jadi kalau suaminya dia memanggil istrinya untuk mendekatinya, ya, maka hendaknya dia memenuhinya. Karena itu sebenarnya sesuatu yang paling substantif, ya, dalam pernikahan. Ya. Dan itu adalah bentuk, ya, pemenuhan pada kebutuhan yang paling dasar dari suaminya yang memang secara psikologi berbeda dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan. Ya, misalkan suatu ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya, wahai laki-laki, kalau engkau itu keluar rumah ketemu wanita dan wanita itu terlihat lebih cantik, ya, dan engkau pun punya keinginan, misalkan ingin menikahi lagi atau dan seterusnya, kata Nabi SAW, pulang ke rumahmu, temui istrimu. Sebenarnya yang engkau cari dari perempuan itu ada pada istrimu. Ya, ini menunjukkan bahwa substantif sebenarnya, ya, yang itu hendaknya paling penting dirawat. Ya, saya teringat dengan almarhumah, mungkin ada yang kenal, ya, yaitu Ustazah Yoyoh Yusroh, ya, yang juga anggota DPR itu dulu. Beliau almarhumah, wafat di jalan tol kalau tidak salah, kecelakaan. Beliau itu di antara sesuatu yang berbekas itu yang bisa diambil pelajaran adalah di tengah seluruh kesibukannya dan anaknya juga ada berapa itu, 8 kalau tidak salah, ya, anaknya itu. Beliau itu menanam bunga mawar kalau tidak salah, atau anggrek gitu. Nah, mawar kalau tidak salah. Nah, jadi di kamarnya itu setiap hari selalu di tempat tidur itu ada bunga. Ya, setiap hari itu. Nah, itu adalah salah satu cara, ya, bagaimana seorang Ustazah Yoyoh Yusra yang sibuk, ya, dan tetapi dalam masalah ini beliau betul-betul serius, ya, betul-betul sungguh-sungguh. Ya. Nah, karena memang dampaknya bagi laki-laki itu agak berat, tetapi juga ini adalah perspektif kepada perempuan. Nah, tetapi tentunya juga kepada laki-laki, ya, dia pun hendaknya memahami, ya, bagaimana kesibukan istri, ya, bagaimana kemudian kelelahan istri, bagaimana juga mungkin persoalan-persoalan istri, ya, tentunya saling ridho di antara keduanya ini adalah yang terbaik, ya, menghadirkan sesuatu yang pada akhirnya bukan untuk kenikmatan salah satu pihak, tetapi juga kedua pihak. Dan keharmonisan itu terjadi manakala seorang laki-laki pada khususnya, ya, dia membantu suami, ya, istrinya untuk juga kemudian mendapatkan sesuatu yang pantas didapatkan pada kondisi itu, gitu ya. Nah, ini menunjukkan ketika dia membantu istrinya, maka itu sebenarnya ada dengan harmoni dalam hubungan di rumah tangga secara umum, gitu ya. Nah, berikutnya Nabi SAW juga menjelaskan agar terjadi harmoni dengan istri, ya. Kata Nabi SAW, amirun nisa'a fi banatihinna, ya. Jadi hadis ini yang saya sampaikan itu bisa dimaknai dengan bermusyawarahlah kalian, ya, dengan istri kalian, ya, wabil khusus ketika membicarakan anak-anak kalian. Jadi cara laki-laki memimpin rumah tangga itu memang dalam Islam bukan dengan cara otoriter, bukan dengan cara diktator, ya, tetapi dengan cara musyawarah. Ya, makanya ada surat
asyura misalkan, ya. Wasyawirhum, ya, bermusyawarahlah kalian di antara kalian. Ya, karena memang substansi agama ini adalah bermusyawarah gitu. Ya. Nah, berikutnya penulis juga menjelaskan beberapa hadis-hadis yang lain, ya, bagaimana kemudian untuk melahirkan harmoni Nabi itu, ya, misalkan kepada Sayyidah Aisyah, ya, beliau senang kadang-kadang bermain dengan istrinya, ya, kadang bermain lari, ya, atau bermain atau memberikan hadiah yang disukai oleh istrinya, ya, bahkan kemudian Nabi itu mengkhususkan, ya, waktu di malam hari, ya, ba'da sholat isya itu untuk berkomunikasi dengan istrinya, ya, membahas hal-hal yang terjadi hari itu, karena memang Nabi dengan kesibukannya di antara waktu yang kosong adalah menjelang istirahat, ya, mengevaluasi bersama istri tentang bagaimana anak-anak kita hari ini, ya, apa persoalan yang ada, ya, apa penyimpangan-penyimpangan yang mungkin ada potensi terjadi dan seterusnya, itu dibahas, ya, reguler. Makanya dalam dunia pendidikan juga begitu, ya, dunia pendidikan yang benar itu kalau ada hal-hal yang dibaca akan melahirkan potensi persoalan, itu harus segera diselesaikan. Makanya pengobatannya itu setiap hari, evaluasinya itu harian, ya. Evaluasinya itu bukan semesteran, ya. Evaluasinya itu bukan semesteran, bukan catur bulanan, tapi harian. Ya, sedikit ada masalah maka kemudian kita langsung bisa perbaiki gitu. Ya, jadi dalam hal ini bagaimana kemudian seorang suami itu mampu menciptakan situasi harmoni itu. Dan karena itu suami hendaknya suami itu hendaknya betul-betul menjalankan fungsinya sebagai pencari nafkah. Ya, dia memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, gitu ya. Kadang-kadang ada suami yang hanya memberikan nafkah lahir, ya, dan merasa sudah memberikan segalanya, padahal dia hanya baru memberikan nafkah lahir, gitu. Padahal istri dan anak-anaknya butuh nafkah batin. Ya. Sering laki-laki mengatakan, saya itu 24 jam banting tulang untuk anak saya, ya. Dan dia berusaha memaksa anaknya itu untuk memahami kondisi bapaknya, padahal ya Allah memang maha tahu bahwa bapaknya itu menyayangi anaknya, makanya dia kerja banting tulang. Tapi anak itu dan istri itu tidak maha tahu, makanya Nabi memberikan keteladanan bahwa ekspresi cinta itu hendaknya dilakukan, ya, jadi ditunjukkan. Ya, dengan mencium keningnya. Nabi itu senang mencium anak-anak, juga disebutkan Nabi itu setelah berwudu mau berangkat ke masjid, ya, mencium kening istrinya, ya, atau kemudian Nabi membelai istrinya, ya, atau Nabi menyuapi istrinya dan seterusnya. Itu ekspresi cinta namanya. Nah, yang karena hidup di muka bumi ini, ya, meskipun kita bukan termasuk orang yang mungkin dalam kategori romantis, tapi ekspresi cinta itu perlu diwujudkan, ditunjukkan, ya, sehingga orang memang tenang, oh iya, dia memang ya karena ada ekspresi cinta itu. Nah, kalau istri kita bekerja, maka istri apa yang diperoleh oleh istri itu sebenarnya adalah untuk istri. Istri tidak wajib untuk memberikan nafkah karena kewajiban itu untuk laki-laki, ya. Karena itu apa yang diberikan oleh istri adalah untuk istrinya. Kalaupun istri itu ingin bersedekah dalam perekonomian keluarga, maka hukum asalnya adalah sedekah, gitu. Berikutnya kemudian disebutkan oleh beliau bahwa hendaknya suami itu tidak melihat kekurangan istri, ya, tetapi justru menutupinya dengan kebaikan. Ya. Jadi cara melahirkan kekuatan antara suami dengan istri itu adalah misalkan kata Nabi SAW, seandainya engkau melihat sesuatu yang tidak engkau sukai dari istrimu, maka cobalah engkau bayangkan dan coba engkau daftarkan, listkan, ya, apa yang kemudian baik dari istrimu itu.
Ya, karena engkau akan dipalingkan dari apa yang tadinya engkau tidak sukai menjadi sesuatu yang engkau harus bersyukur. Punya istri seperti itu. Ya, sebaliknya juga seorang istri yang bersyukur punya suami seperti itu. Tentu masing-masing manusia dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Ya, tetapi kemudian kalau kita tidak fokus pada kekurangannya itu kita tutupi, sementara kelebihannya itu kita kita ingat, kita rawat gitu ya, maka itulah yang sebenarnya bisa menguatkan. Ya, kadang-kadang kita lagi penting juga ya, ketika malam hari kita pulang malam, ya kita coba lihat ketika istri kita sudah tidur, betapa lelahnya istri kita itu seharian ya mengurusi kita dan seterusnya, keluarga dan seterusnya. Ya coba kita coba mulai membiasakan memandang wajah istri kita ketika istri kita sedang istirahat, ya ketika istri kita sedang tidur misalkan. Itu akan membangun satu bentuk cinta, satu bentuk satu bentuk apresiasi, ya, satu bentuk penghormatan ya kepada istri kita gitu. Nah, berikutnya kemudian disebutkan oleh beliau, ya, hendaknya suami itu memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Ya. Hendaknya suami memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana ini hadis yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Wa khiyarukum linisaihim. Ya. Iman yang paling sempurna itu ditandai dengan akhlak yang terpuji. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, tentu saja bagi seorang laki-laki ketika kemudian dia menemukan ya ada kesulitan-kesulitan penerimaan ilmu dari istrinya, maka itulah yang disebut sebagai dakwah ya. Bagaimana suami itu mampu membimbing istrinya ya, mendakwahi istrinya dalam kebaikan ya, sehingga kemudian istri itu merasa punya imam ya. Karena hari ini banyak istri yang merasa tidak punya imam ya, istri yang kehilangan imam ya, istri yang kemudian merasa tidak pernah dibimbing. Itu sering muncul ya, beberapa keluarga datang itu untuk menceritakan, saya itu nggak pernah dibimbing oleh suami saya. Nah, itu hak istri untuk mendapatkan bimbingan dari suami ya. Jangan pernah berpikir istri saya itu lebih tahu kok, jadi saya nggak perlu jelaskan. Jangan ya. Jadi tetap yang namanya ilmu itu sampaikan. Berbeda ketika ilmu yang telah kita ketahui itu ya disampaikan oleh orang lain gitu ya, apalagi disampaikan oleh suaminya ya. Nah, berikutnya suami itu hendaknya membantu pekerjaan-pekerjaan istri ya, hendaknya membantu pekerjaan-pekerjaan istri. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ditanya kepada Sayyidah Aisyah, ya wahai Aisyah, gimana ya suamimu itu kalau sedang berada di rumah? Ya, kata Aisyah, kalau suamiku sedang ada di rumah, beliau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, beliau mengepel, beliau membenarkan sendalnya, ya, beliau memperbaiki apa yang perlu diperbaiki di rumah. Ya, beliau bekerja. Ya, tetapi ketika kemudian datang waktu zuhur, maka Nabi pun sholat zuhur ya. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Nabi yang kemudian wayaqta'u lahunnal laham wa yaqimul bait. Nabi yang memotong daging untuk istri-istrinya, Nabi yang menyapu rumahnya. Bahkan meskipun mereka punya asisten, Nabi pun membantu ya pekerjaan asistennya itu. Ya, kalaupun Nabi punya asisten, asistennya itu pun makan bersama keluarga Nabi dan seterusnya. Nah, ini adalah kebiasaan, ya, kebiasaan baik dari dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya adalah penyebab kenakalan anak itu adalah karena adanya waktu senggang, ya, waktu senggang yang kemudian tidak dioptimalkan. Ya, jadi anak itu akhirnya punya ide untuk melakukan hal-hal sesuai hawa nafsunya.
Karena itu penting bagi satu keluarga itu untuk punya kurikulum, ya, untuk punya kurikulum dalam dalam menjalani rumah tangganya. Ya. Jadi contoh kurikulum supaya tetap sholat, gitu. Ya, sholat itu punya pengaruh yang baik, ya, karena sholat itu kalau mau dibawa kepada katakan olahraga fisik, ya, sholat itu sendiri adalah olahraga. Ya. Karena apa? Karena dia menggerakkan seluruh tubuh, ya, anak-anak kita, ya. Makanya ada istilah tumak nina, ya. Apa yang disebut tumak nina itu? Kita itu memberikan hak-hak gerakan, ya, sampai sempurna. Contoh kalau sujud sampai yang sempurna, ya, meskipun hanya sesaat. Kalau kemudian ruku yang sempurna, meskipun hanya sesaat, gitu. Ya, jadi kalau itu dilakukan dengan benar, itu justru akan menyehatkan manusia, gitu, dan menyehatkan anak itu. Dan kemudian tambahkan agar anak kita sejak kecil membiasakan bukan hanya sholat wajib, tapi juga sholat-sholat sunnah, sehingga bertambah lagi tuh waktu, ya, untuknya. Kemudian diajarkan juga tentang berwudu yang benar, ya, sehingga wudunya tidak terburu-buru, wudu yang sempurna. Nah, ketika kita berjalan menuju masjid, itu hendaknya biasakan menggunakan kaki, jalan kaki. Karena memang sehari itu kan menurut kesehatan itu orang itu kalau menurut standar WHO kan 8.000 hingga 10.000 langkah, ya, kalau tidak salah. Nah, itu tidak mungkin tercapai kalau kita tidak kondisikan berjalan. Ya, saya sering membiasakan kepada anak-anak itu kita berjalan. Ya, ayah memegang tangan anaknya, kita berjalan kaki ke masjid, gitu ya. Kita bisa bercengkrama, kita bisa berdiskusi dengan anak-anak kita bisa ngobrol, gitu ya. Kita biasakan anak kita ke masjid sejak awal. Mudah-mudahan ketika nanti kita tidak bisa lagi jalan ke masjid, anak kita bisa membantu kita untuk bisa ke masjid, ya, gitu ya. Nah, karena itu kemudian mendidik anak dan membiasakan anak itu taat kepada Allah dengan tahapan itu penting, ya. Karena itu Nabi menjelaskan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinina, yaitu perintahkan anakmu untuk sholat, ya, ketika mereka berusia 7 tahun, ya, dan kemudian betul-betul bimbing dengan penuh ketegasan kalau umur 10 tahun dia tidak sholat, ya. Saya masih menemukan banyak sekali anak-anak bahkan di usia kuliah dia belum sholat dengan benar, bahkan banyak juga yang masih bermain-main dengan sholat, ya. Itu menunjukkan bahwa Islam itu belum, atau ibadah itu belum terpatri dalam jiwanya, ya. Dia lebih kepada memenuhi kewajiban semata, gitu. Nah, berikutnya di antara mengoptimalkan waktu senggang, kata penulis, adalah dengan membiasakan anak-anak kita dengan mengikuti seni bela diri. Begitu juga membiasakan rihlah dengan orang tuanya, atau mengkaji buku-buku, atau menyibukkan waktu dengan buku-buku bersama kedua orang tuanya, ya. Hal ini semuanya adalah bagian dari firman Allah Quran surat Al-Anfal ayat ke-60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya, siapkanlah untuk menghadapi mereka, yaitu musuh-musuh Allah, kekuatan apa saja yang memang dibutuhkan, ya, termasuk dari kekuatan fisik militer, ya, untuk apa? Untuk menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Umar misalkan dulu, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Allimu auladakumur rimayata was-sibahata wa muruhum an yasibu 'alal khaili yakni wasban." Yaitu ajarkanlah anakmu itu dengan memanah, berenang, ya, dan kemudian ajarkan mereka untuk terbiasa melompat ke atas kuda dengan sekali lompatan. Itu kata Umar, menunjukkan ajarkan ajarkan keterampilan, ya, keterampilan fisik pada anak-anak kita, ya. Dan selalu bimbing anak-anak kita untuk igtanim khamsan qabla khamsin,
Memanfaatkan 5 waktu paripurna sebelum datang 5 waktu yang tidak paripurna. Yaitu hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu, wasihataka qabla sakamik, sehatmu sebelum sakitmu, wa faraghaka qabla syughlik, masa lapangmu sebelum engkau sibuk, wa syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu, wa ghinaka qabla fakri, dan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Ya, jadi kita hendaknya membiasakan kepada para pemuda itu untuk betul-betul memanfaatkan masa mudanya. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengatakan, hendaknya kalian itu belajar bersemangat di usia muda, karena nanti akan datang usia tua, ya, atau usia dewasa di mana kalian mau belajar nggak sempat belajar. Kenapa? Karena ada tugas profesi maupun penugasan-penugasan dari pemerintah gitu. Ya, makanya anak-anak itu kalau dia tidak masa mudanya tidak senang belajar dan dia punya waktu luang yang banyak, ini akhirnya kekuatannya itu dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, ya, seperti bermain game, ya, berjam-jam, menonton televisi berjam-jam, ya, atau mengganggu adiknya berjam-jam gitu ya. Ya, kalau mengganggu masih ada gerak-gerakannya, ya, tetapi kalau yang lain tentu tidak. Nah, maka dan menarik sekali ya satu pesan Nabi kepada seorang pemuda yaitu Abdullah ibn Abbas. Ya, kata Nabi, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan jaga kalian. Jagalah Allah, maka kalau kalian butuh Allah di masa kalian hilang, masa paripurna kalian, itu nanti keutamaan bagi orang yang ketika di masa paripurna dia selalu maksimal, ya, dia selalu berusaha optimal, ya, selalu kenal dengan Allah, selalu dekat dengan Allah, maka di masa nanti dia diuji dengan dicabutnya apa-apa yang pernah dia raih, ya, maka ketika dia minta kepada Allah, Allah mengenalinya. Ini namanya keutamaan, ya. Keutamaan daripada ketika seseorang itu memanfaatkan waktu-waktu yang terbaik itu. Nah, karena itu kemudian anak-anak itu harus dibuat sibuk, ya. Jangan sampai kemudian ada waktu-waktu yang membuat dia akhirnya mencari kesibukannya sendiri tanpa ilmu. Itu yang dikhawatirkan, gitu. Berikutnya adalah hendaknya orang tua itu mampu mengkondisikan agar anak-anaknya mendapatkan ekosistem lingkungan yang kondusif, ya, dan positif, ya. Karena apa? Karena memang, ya, kata kalau kita melihat Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-67, ya, Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-67, Allah Subhanahu wa taala katakan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, ya. Al-akhilla, teman-teman akrab kita pada hari itu nanti, ya, yang kita anggap teman-teman akrab kita hari ini, nanti sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali kalau kita punya teman-teman orang-orang yang bertakwa. Makanya kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, seseorang itu tergantung agama temannya. Karena itu hendaknya seseorang itu memperhatikan kepada siapa dia berteman. Ya. Seperti misalkan satu perumpamaan, ya. Nabi dulu pernah mengumpamakan bahwa masalul jalisis salih wal jalisus su' kamasali hamilil misk wa nafikhil kir. Ya, jadi permisalan punya teman soleh dengan teman yang tidak soleh itu seperti pembawa minyak misk, ya, minyak yang harum dengan peniup api, ya, artinya dia semacam tukang yang berinteraksi dengan besi gitu, ya. Maka fahamilul misk imma an yakhziyaka au nashtariya minhu au tajida minhu rihan tayyibatan, ya. Jadi kalau seseorang itu berteman dengan pembawa minyak misk, ya, kasturi, ya, kadangkala dia memberikan engkau minyak itu, atau kalau
engkau beli darinya, ya. Atau paling tidak kata Nabi, engkau mendapatkan bau-bau harum darinya. Dan itulah dampak teman yang baik itu. Tetapi bagaimana dengan peniup api? Ya, ya tentu khawatir kadang-kadang dia membakar pakaianmu. Atau paling tidak ya engkau dapat asapnya yang tidak mengenakkan. Ya sama misalkan ketika kita punya teman merokok, meskipun kita tidak merokok, baju kita pun tetap bau asap rokok, bahkan mungkin kita menjadi perokok pasif ya yang tidak baik bagi kesehatan kita. Ya karena itu almar'u ma'aman ahabba walahu maktasaba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai dan dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Karena itu kata Nabi, iyyaka wa qarinas su' fa innaka bihi tu'raf. Ya, wajib bagi kalian menjauhi teman yang buruk. Ya, karena kalian itu nanti akan dikenal dengan keburukannya. Ya, dikenal dengan keburukannya. Baik. Berikutnya, apa penyebab daripada kenakalan anak itu adalah karena perlakuan buruk orang tua kepada anaknya. Ya, perlakuan buruk orang tua kepada anaknya. Jadi kadang-kadang karena kita ini mungkin karena dulu khilaf ya, atau karena memaksakan keinginan kita berlaku keras dan di luar batasan-batasan syariat. Ya, padahal pegangannya ada di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 misalkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba. Allah itu menyuruh kalian, memerintahkan kalian untuk berlaku adil, memerintahkan kepada kalian berbuat ihsan, memerintahkan kepada kalian untuk selalu memberi, ya membantu kerabat terdekat kalian. Ya. Ya, kemudian juga prinsip lain misalkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran surat ketiga ayat 134 di mana Allah katakan wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu bagus sekali bagi orang-orang itu untuk menahan amarahnya, ya, memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, gitu. Atau kemudian prinsip yang lain di dalam Al-Qur'an misalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu linnasi husna. Berkatalah yang baik kepada manusia. Ya, jadi anak-anak kita tuh kan manusia. Kalau kepada orang lain saja kita diperintahkan untuk berlaku baik, maka kepada anak-anak kita pun hendaknya kita mampu berlaku baik. Ya, berkata-kata yang baik. Jangan berkata-kata kasar. Ya, karena Allah katakan juga di dalam Quran surat Al-Imran ayat 159, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Ya. Kalaulah kalian itu bersikap keras dan berhati kasar, tentu nanti mereka jauh dari sekeliling kalian. Ini ayat ini umum sebenarnya. Ya, apalagi kalau kepada anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita kemudian kepada anak-anak kita bersikap keras, kasar, tentu mereka nanti akan menjauhkan diri dari kita. Ya. Karena itu Allah disebutkan oleh Nabi, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Ya, Allah itu sungguh suka dengan lemah lembutnya kalian dalam segala sesuatu. Ya. Kata Nabi SAW, in aradallahu ta'ala bi ahli baitin khairan adakhala alaihimur rifqa. Kalau Allah itu ingin ada kebaikan bagi satu keluarga, maka Allah akan masukkan sifat lemah lembut pada diri mereka. Ya, jadi itulah cara Allah untuk membaguskan satu keluarga itu adalah dengan memasukkan sifat lemah lembut pada diri anggota keluarga itu. Ya, lau kana khalqan lamma ra'an nasu khalqan ahsana minhu. Ya. Sehingga kemudian lemah lembut itu dia menjadi akhlak, ya, menjadi semacam perangai.
Sehingga kalau manusia itu melihatnya, dia hanya melihat perangai yang baik. Ya, karena manusia itu kata Nabi pilih mau perangai baik atau perangai buruk. Ya. Ada perangai buruk. Kata Nabi, wa innal anfa law kana khalqan lamma ra'an nasu khalqan akbaha minhu. Jangan sampai kemudian orang melihat kita itu dengan perangai yang buruk. Ya. Karena itu, ya, Nabi mendoakan orang tua yang dia punya sifat kasih pada anak-anaknya. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang tua yang dia mendidik anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan penuh kelembutan. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang mengasihi itu akan dikasihi oleh Allah yang memang Maha Pengasih. Maka kasihilah siapapun yang ada di bumi ini, maka engkau akan dikasihi oleh mereka yang ada di langit. Ya. Kayak Nabi SAW di antara pesannya apa? Man la yarham, la yurham. Kalau kalian itu tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Gitu. Ya. Maka kemudian menarik ya, ada satu kisah ya, ada satu kisah di mana dulu seorang laki-laki pernah datang kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi laki-laki ini ayahnya. Ayahnya ini datang kepada khalifah untuk apa namanya? Untuk mendiskusikan tentang anaknya yang durhaka. Ya, jadi anaknya ini durhaka. Ya, maka diceritakan kepada anak-anak saya kok durhaka ya. Maka Umar pun akhirnya gini, dia nggak bisa memutuskan, coba panggil anakmu itu. Dipanggillah anaknya ini. Kenapa engkau durhaka kepada bapakmu? Ya, bapakmu ini punya hak sebagai orang tua yang patut engkau tegakkan. Kira-kira begitu. Apa kata anaknya? Nah, ini menarik ya. Kata anaknya, wahai Amirul Mukminin, ya wahai khalifah, pemimpin orang-orang beriman, bukankah anak itu juga punya hak yang harus diberikan oleh bapaknya? Kata Umar, iya. Memang kenapa? Sudah tentu pasti anak ada haknya. Nah, apa kata anak ini? Ya, anak itu belum jawab. Dia bilang, apa menurutmu wahai Amirul Mukminin? Haknya seorang anak itu dari bapaknya, kira-kira begitu. Nah, apa kata Umar? Yang umum menjadi hak seorang anak dari bapaknya adalah dia memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Kemudian memberikan nama yang baik, mengajarkan ilmu Al-Quran kepadanya. Ini minimal 3 di antara hal-hal baik yang menjadi hak anak. Nah, apa kata anak itu? Nah, kalau memang 3 itu yang seharusnya menjadi hak wahai Amirul Mukminin, pertama, ayahku tuh belum pernah melakukan salah satu dari 3 yang kau sebutkan itu. Ya. Ibuku misalkan, ibuku tuh seorang dari bangsa Ethiopia yang beragama Majusi. Ya, jadi sudah jelas maksudnya ibuku ini tidak mengajarkan ilmu kepadaku gitu. Ya. Kemudian ayahku ya kemudian memberikan aku nama siapa? Ju'al. Ya. Aku tuh diberikan nama Ju'al. Ya. Jadi aku itu diberikan nama bukan nama yang baik gitu. Ya, kemudian ayahku pun belum pernah ya yaitu mengajarkan satu huruf pun ya satu kitab pun kepada diriku. Maka aku tidak tumbuh sebagai orang yang berilmu, tidak tumbuh dengan kasih sayang ibu yang punya ilmu agama. Dan aku pun diberikan nama Ju'al. Ya, Ju'al itu nama apa? Nama tawon ya. Tawon di pohon kelapa itu Ju'al gitu. Ya. Maka kemudian kata Umar lihat kepada ayahnya yang tadi komplain. Ya, kata beliau, engkau telah datang kepadaku untuk mengadu tentang kedudukan anakmu. Bahwa engkau katakan anakmu telah durhaka kepadamu. Padahal sebenarnya engkaulah yang telah mendurhakai anakmu ini sebelum dia mendurhakai kamu.
ya, engkau telah berbuat buruk kepada anakmu sebelum anakmu berbuat buruk kepadamu. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya kita nggak boleh meremehkan pendidikan untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu dia ya mencontoh kita. Ya, kan guru itu kan digugu dan ditiru. Ya, kadang-kadang ada anak yang tidak sekedar mendengar guguannya, tapi juga meniru. Itu yang paling sering dilakukan, ya, yaitu meniru, gitu. Ya, baik. Berikutnya, apa yang menyebabkan kenakalan anak adalah menonton film-film sadis, ya, dan film-film porno. Ya, ini yang penting bahwa prinsip dalam mendidik itu adalah ya selalu biasakan dengan penanaman adab yang baik. Ya, jangan sampai kemudian ada hal-hal yang negatif ya dalam hal ini. Ya. Jadi film-film yang tidak mendidik, yang tidak mengandung kesejarahan, yang kemudian menghabiskan waktu, bahkan kemudian malah mengenalkan anak-anak itu pada misalkan kemusyrikan, ya, pergaulan bebas, atau kemudian ketakutan pada hantu dan seterusnya, ini seharusnya dia hindari. Karena itu bukan kurikulum yang baik buat anak-anak kita. Kecuali film-film yang memang mendidik, membangun semangat patriotisme, ya, membangun semangat kesejarahan, membangun semangat kecintaan pada agama. Maka ini tentu bagian daripada kurikulum yang baik, gitu. Ya, karena itu berbicara kurikulum itu bukan hanya di sekolah, ya, tetapi juga berbicara di rumah, gitu. Ya, berbicara di rumah. Nah, berikutnya adalah solusi penyebab daripada kenakalan anak itu biasanya juga adalah karena pengangguran, gitu. Karena pengangguran. Jadi anak-anak kita itu mungkin sejak kecil tidak dididik untuk menjadi pedagang, tidak punya mental pedagang, ya, lebih pada mental disuapi, lebih pada mental mendapatkan apa yang dia kehendaki. Nah, anak-anak seperti ini nanti akan tumbuh menjadi anak-anak yang nakal, ya, boleh jadi menjadi anak-anak yang nakal, ya. Karena itu jangan biasakan anak-anak kita itu duduk berpangku tangan, tidak terbiasa merasakan beratnya mencari rezeki, ya. Dia harus mulai dibiasakan untuk mencintai perdagangan sejak kecil. Karena memang Nabi kita yang mulia pun sejak kecil memang sudah diajarkan seperti itu. Mendagangkan jasanya sebagai penggembala, mendagangkan jasanya sebagai makelar produk, ya, mendagangkan jasanya sebagai dengan kepakaran tertentu. Ya, di samping juga beliau terkadang juga mendagangkan produknya sendiri, gitu. Ya, jadi Nabi SAW itu sejak kecil sudah dikurikulumkan, ya, baik oleh kakeknya Abdul Muthalib maupun pamannya Abu Thalib, sehingga menjadi sosok dengan capaian qadirun alal kasbi, dia mandiri secara ekonomi. Maka kita perlu kurikulum kemandirian ekonomi baik bagi anak SD, SMP maupun SMA. Apa kurikulum-kurikulum yang bisa kita tanamkan kepada mereka sehingga mereka menjadi sosok yang kreatif, bersemangat, ya, senang bersosialisasi, membuat jaringan baru, ya, senang berimajinasi, membuat produk. Nah, itu hal-hal yang paling mendasar itu. Ya, bukan kemudian orang yang kemudian tidak tahu, ya, bagaimana cara menjadi orang kaya. Menarik sekali ketika kita melihat akhir hidupnya Umar bin Abdul Aziz, ya, misalkan khalifah. Umar bin Abdul Aziz itu kan khalifah, ya, dulu khalifah yang kaya. Begitu beliau diangkat sebagai khalifah, itu semua hartanya beliau jual dan diberikan ke Baitul Mal. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini bahkan tidak tinggal di istana, beliau tinggal di rumahnya. Nah, ketika beliau wafat, dan beliau bukan memimpin nggak lama, ya, hanya 2 tahun lebih sedikit, ya, tetapi negeri sudah dalam kondisi makmur luar biasa. Sampai di negeri Afrika saja Muslim itu tidak mau menerima zakat karena mereka sudah merasa cukup, gitu ya. Ketika
menjelang wafat, ya, itu Umar tidak memiliki harta yang banyak. Umar bin Abdul Aziz nggak memiliki harta yang banyak untuk ditinggalkan kepada anaknya. Sampai temannya itu mengatakan kepada Umar, Umar, izinkan aku memberikan harta buat anakmu supaya dia, ya, engkau tinggalkan tidak dalam kondisi miskin. Tapi Umar tidak menyetujuinya, malah kemudian memanggil semua anak-anaknya. Ya, panggil anak-anaknya, dia dikumpulkan, kemudian dia berpesan, ya, wahai anakku, ya, kalau kalian senantiasa menjaga Allah, maka Allah akan jaga kalian. Tapi kalau kalian tidak menjaga Allah, Allah tidak akan jaga kalian. Itu pesan terakhir Umar kepada anak-anak. Dan anak-anaknya waktu itu belum ada yang besar, ya, masih umur belasan tahun dan banyak, sekitar 7-8 anak itu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ditanya, apakah kalian mengerti? Mengerti, Abi. Nah, itu ulama menceritakan bahwa di antara anak-anak Umar itu kalau bersodakoh, itu sodakohnya bisa puluhan unta, belasan unta, begitu. Ya, artinya anak yang ditinggalkan oleh Umar ini sebenarnya anak yang kaya. Artinya apa? Mentalnya kaya. Nah, ini berbeda, kata dalam sejarah ada anak dari khalifah yang ketika ayahnya wafat, dia ditinggalkan harta yang banyak. Tapi kata ulamanya, aku masih hidup ketika anak-anak itu ketemukan sedang meminta-minta di jalan. Gitu. Ya, nah ini penting untuk menjadi perbincangan kita. Nah, berikutnya, apa penyebab kenakalan anak adalah karena orang tua tidak sungguh-sungguh. Ya, tidak sungguh-sungguh dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak. Ya, disebutkan satu syair oleh penulis bahwa al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Jadi kepada para ayah yang waktunya sedikit, maka engkau jadikan, ya, istri kalian itu sebagai madrasah. Engkau persiapkan istrimu, karena mempersiapkan istri sebagai madrasah itu sebenarnya mempersiapkan bangsa. Karena bangsa yang baik itu lahir dari rumah-rumah yang baik. Ya. Karena itu ketika kita membantu istri kita yang waktunya lebih banyak, itu ya dengan membantu kapasitas keilmuannya, kapasitas materinya, ketenangan jiwanya, dan seterusnya, maka kalian tuh sebenarnya sedang membangun bangsa. Makanya Nabi mengatakan, adibu auladakum wa ahsinu adabahum. Didiklah anak-anak kalian dengan pendidikan yang baik. Ajarkan anak-anak kita dengan didikan yang baik. Muru auladakum bimtisali al-awamir wajtinabin nawahi fazalika wiqayatun lahum minan nar. Biasakan memerintahkan anak kita untuk taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, karena itu akan menjaga mereka dari api neraka. Ya, dari api neraka. Nah, kata Nabi SAW, adibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 jenis didikan. Apa yang 3 jenis didikan itu? 1, hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'an fi zilli arsyillahi yauma la zilla illa zilluh. Ya, kata Nabi, didik anak-anak kalian untuk apa? Mencintai Nabi. Ya, mencintai ahli bait Nabi, yaitu keluarga Nabi. Dan yang ketiga, didik anak-anak kalian dengan membaca Al-Quran. Sebab nanti, ya, para ahli Quran ini, para pembawa Quran ini, nanti mereka dinaungi oleh arsy-Nya Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berikutnya yang terakhir adalah, ya, di antara penyebab yang bisa melahirkan kenakalan adalah keyatiman. Ya. Anak yatim itu kemudian dia bisa berpotensi menjadi anak yang nakal. Nah, karena itu kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW kan anak yatim. Ya, Nabi SAW adalah anak yatim. Bagaimana kemudian Nabi itu bisa menjadi anak yang soleh? Ya, karena kemudian Nabi SAW, ya, posisi peran ayahnya yang hilang itu langsung tergantikan oleh Abdul Muthalib.
ya, digantikan oleh Abdul Muthalib, digantikan oleh kakeknya. Ya, begitu juga setelah kakeknya wafat langsung digantikan oleh pamannya Abu Thalib. Jadi terpenuhi. Ya, makanya kalau para single parent harus dicari solusi. Ya, bagaimana supaya ketimpangan itu bisa tertutupi. Ya, bagi ayah tiri juga begitu, dia harus segera bisa membantu istrinya untuk dekat pada anak kandung istrinya itu, gitu. Ya. Nah, karena itu kemudian cintai anak-anak yatim. Karena itulah kenapa orang yang mencintai anak-anak yatim, ya, itu dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena kecintaan kita pada anak yatim, membelainya kita kepada anak yatim itu akan membangun generasi yang soleh dari kalangan anak yatim ini, gitu. Ya, banyak anak yatim yang diperlakukan sewenang-wenang, nanti dia kemudian mengganggu pada psikologi. Nah, inilah kira-kira ya pengantar pada kajian malam hari ini. Ya, insya Allah kita lebih mendeteksi pada penyebab-penyebab kenakalan anak yang disampaikan atau ditulis oleh penulis kitab Tarbiyatul Aulad. Ya, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, ya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya. Buat sahabat-sahabat Royce Landakers, bila ada pertanyaan silakan ditulis di chat. Sebelum ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Royce, mungkin ada pertanyaan dari saya, Ustadz, bahwa bagaimana kita batasan antara mengasihi anak dan memanjakan anak, gitu ya. Adakah tuntunnya dalam Islam ini atau contoh di mana kita mengasihi tapi tidak memanjakan anak. Yang kedua mengenai marah pada anak, ada nggak sih panduan lagi tuntunan kapan sebaiknya kita marah kepada anak dan caranya? Demikian Ustadz, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi agama Islam itu mengajarkan kepada mengajarkan kepada orang tua juga untuk senang memberi kepada anak, gitu ya. Jadi memberikan hadiah kepada anak itu akan melahirkan cinta, ya. Karena anak itu kan senang dengan pemberian. Ya, sekali lagi pemberian bisa materi, bisa imateri. Ya. Diberikan imateri saja anak-anak sudah baik, sudah senang, ya. Tadi dengan pujian, dengan panggilan baik, ya, dengan dengan doa, ya, dan itu udah disukai. Apalagi kemudian kita memberikan hadiah, ya, berupa buku dan seterusnya. Contoh misalkan ada seorang ulama Ibn Abidin, ya, anaknya itu senang minta buku, itu dia beliin buku, ya, dan seterusnya. Jadi memberikan hadiah itu seperti obat. Kalau kita memberikan pada takaran yang tepat, maka dia akan menjadi obat. Tapi kalau berlebihan, mungkin malah menjadi penyakit. Tidak diberikan sama sekali pun boleh jadi akan menjadi penyakit. Maka yang paling tepat adalah berada di antara keduanya. Ya, berada di antara keduanya. Jadi antara memberikan banyak atau tidak memberikan sama sekali. Dan yang kedua adalah hendaknya ketika kita memberikan itu bukan karena apa-apa, ya. Jadi jangan dibiasakan kemudian kita memberikan sesuatu itu karena sesuatu. Ya, contoh misalkan, ya, kalau nanti kamu hafal kalau nanti hari ini kamu baca Quran, ya, nanti kamu boleh main game misalkan. Nah, itu jangan dibiasakan. Ya, karena nanti anak itu dia baca Quran diniati main game, gitu. Dia baca Quran niatnya main game. Jangan, kita tidak boleh mengubah niatnya. Sebagaimana juga tidak boleh kita mengatakan, nak jadi penghafal Quran ya, supaya nanti kuliah di Unpad kedokteran bisa gratis. Jangan, ya, itu tidak boleh keluar. Karena itu akan mengubah niatnya dan itu malah tidak menjadi
kebaikan bagi dirinya gitu. Nah, karena itu yang terbaik adalah memberikan sesuatu itu dengan obat yang tepat gitu. Ya, pemberian itu ya. Dan boleh saja itu diberikan sebagai apa namanya? Sebagai targhib ya, sebagai motivasi, sebagai apa namanya? Sebagai pemicu ya, misalkan ya. Sebagai pemicu gitu. Nah, karena itu dalam Islam tidak melarang yang namanya pemberian, bahkan ulama itu mencontohkan. Termasuk kalau contoh yang kemarin kita angkat yaitu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna itu senang memberikan anak-anaknya dengan hadiah ya, tapi hadiah-hadiah yang bermanfaat ya, dengan takaran tertentu. Nah, berikutnya tentang marah ya. Tentu tujuan marah itu kan sebenarnya mengingatkan ya. Dan tujuan marah itu kan sebenarnya meluruskan ya manusia dari penyimpangan. Nah, karena itu jangan lupa daripada tujuan itu. Banyak orang yang kemudian ingin memperbaiki, meluruskan, tapi tidak sampai pada tujuannya. Nah, tujuannya itu harus tercapai. Jadi marah itu tujuannya untuk meluruskan dan memperbaiki. Nah, karena itu kata yang paling tepat sebenarnya adalah bukan memarahi, ya, tapi yang paling tepat adalah mengarahkan gitu ya, mengarahkan pada sesuatu yang baik gitu. Itu yang saya kira paling tepat gitu. Karena itu mengingatkan anak kita harus dengan ilmu. Kita boleh berbicara tegas, boleh berbicara keras, tapi pegangnya ilmu. Jadi anak kita tahu, oh ayahku marah karena memang ada alasan dia harus marah. Ya bukan karena marah ayahnya banyak pusing banyak kerjaan, marahnya nggak jelas, bukan begitu. Tapi marah karena dia harus tahu kenapa aku dimarahi, gitu. Akhirnya dia pun sadar, oke, saya berarti nggak boleh melakukan ini. Ya wajar kemudian saya dimarahi. Ini mendorong manusia tunduk ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Saya kira demikian, ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan di chat. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana sikap istri jika ibu mertua ingin memisahkan suami dengan anak istrinya. Terima kasih. Ketika ibu mertua ingin memisahkan suami dengan anak istrinya, haram kalau kemudian suami dan istri ini terikat pernikahan, maka tidak boleh ada orang yang mengganggu ketaatan kepada Allah. Karena ini kan ketaatan kepada Allah. Ya, tidak boleh seseorang itu mengganggu ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu hukumnya haram. Ya. Tidak boleh seseorang itu memisahkan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, ada kasus sejenis juga datang kepada saya, ya, dan yang seperti itu tidak boleh ditaati. Ya, karena itulah kenapa kemudian kalau tidak salah saya pernah mengatakan bahwa masalah di antara suami sama istri itu tidak boleh apa namanya diceritakan kepada orang tua kita. Jangan diceritakan kepada orang tua kita. Ya, kenapa? Karena orang tua kita kan nggak mengerti persoalan sebenarnya. Ya, nggak mengerti persoalan sebenarnya. Jadi bagaimanapun ada masalah di antara kita, maka selesaikan di antara kita. Ya, jadi dan ini harus dikuatkan suami ini. Dia tidak boleh kemudian lemah. Ya, dia harus kuat bersama ilmu itu. Karena dia punya tanggung jawab. Istri itu ketika dinikahi dia milik suaminya. Makanya dia taat betul kepada suaminya. Ya, bahkan kemudian kalau dia diminta untuk pulang ke rumahnya, kalau suami tidak apa namanya, suami belum mengizinkan, maka dia tidak akan tidak boleh taat. Dia harus seizin suaminya. Ya, jadi dosa besar bagi seorang laki-laki meninggalkan istri dengan anaknya yang sudah diamanahkan Allah. Kita apa namanya? Kita melibatkan nama Allah ketika mengambil istri kita. Kita melibatkan nama Allah ketika menghalalkan istri kita. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan padahal Allah sudah menitipkan istri itu sebagai amanah untuk kita. Ya. Demikian logika untuk menjawabnya. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustadz. Mohon maaf Ustadz, mungkin bisa di stop dulu screen share-nya. Screen-nya ter-sharing di layar. Antum, oh ya, kalau antum bisa nggak ini? Karena lupa ini. Yang ini stop warna sharing. hijau gambar screen itu Ustadz. Ya, Ustadz. Iya. Anak nggak biasa. Baik. Pertanyaan Ya, silakan. berikutnya, apakah ada keharusan misalnya anak perempuan lebih dekat dengan ayah atau sebaliknya anak laki-laki dengan ibu sebagai bekal mengenal figur lawan jenis saat dewasa? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, jadi apa namanya, itu bagian daripada pola pendidikan, yaitu anak laki-laki di usia awal, ya dia harus dekat dengan ayahnya. Sama anak perempuan dekat dengan ibunya. Tetapi nanti ketika di usia remaja, anak laki-laki itu hendaknya dekat sama ibunya. Ya, anak perempuan juga dekat sama ayahnya. Supaya apa? Supaya anak laki-laki tahu bagaimana cara menyayangi perempuan. Dan supaya anak perempuan menemukan bahwa kasih sayang sejati laki-laki itu ternyata adalah ayahnya sendiri gitu. Ya, jadi ya banyak sekali kisah bagaimana kemudian anak perempuan itu menjadi nakal dan susah diatur. Kenapa? Karena dia kehilangan sosok, ya, sosok ayah, kehilangan sosok ayah. Akhirnya perempuan itu mencari apa namanya, ketenangan pada laki-laki. Akhirnya dia berpacaran, kemudian berketerusan dan seterusnya. Itu setelah diteliti, karena memang punya masalah dengan apa namanya, dengan apa namanya, dengan ayahnya gitu. Nah, karena itu penting bagi seorang ayah untuk menjaga hubungan baiknya dengan siapa? Dengan anaknya ya. Demikian Allah a'lam. Pertanyaan berikutnya, dalam kondisi suami tidak bekerja, bagaimana tanggung jawab istri dalam hal mencari nafkah? Bagaimana bila mempengaruhi kewajiban rumah tangga termasuk mendidik anak? Bagaimana komunikasi yang baik untuk mengingatkan suaminya? Tolong diulangi bagaimana? Bagaimana ketika istri bekerja? Bagaimana ketika suami tidak bekerja? Bagaimana tanggung jawab istri dalam hal mencari nafkah? Lalu bila mempengaruhi kewajiban rumah tangga termasuk mendidik anak, lalu bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan kepada suami untuk mengingatkan? Iya. Jadi itu yang tadi kenapa saya katakan ada laki-laki yang hari ini tidak berdaya ya. Ada laki-laki yang hari ini tidak berdaya. Itu karena sudah muncul fenomena itu. Ya, itu makanya kenapa saya katakan penting perlu ada kementerian pemberdayaan laki-laki itu. Ya, karena banyak laki-laki yang kemudian atas nama hijrah, ya, atas nama ini itu sebenarnya akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Padahal wanita itu kan harus berpikir bagaimana ya supaya dapur tetap ngebul seterusnya. Nah, walhasil ternyata ya istri yang dipaksa bekerja. Nah, ini namanya zolim, ya. Ini namanya zolim. Laki-laki diam di rumah atas nama hijrah, tapi kemudian istrinya yang pontang-panting untuk memikirkan dapur, ini namanya zolim, ya. Nah, karena itu kemudian berdosa seorang laki-laki yang meninggalkan kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya. Ya, tetapi kalau wanita itu mungkin melihat suaminya sudah berusaha tapi belum mendapatkan apa yang diraih, dan kemudian istrinya ingin membantu perekonomian keluarganya, ya, kemudian dia meminta izin kepada suaminya untuk membantunya dan seterusnya, ini tentu adalah kebaikan. Ini bentuk sodakoh, ya. Jadi dulu istrinya Abdullah ibn Mas'ud, ya, Abdullah ibn Mas'ud itu kan sahabat Nabi yang mulia, ya. Itu pendapatan istrinya lebih besar dari Abdullah ibn Mas'ud, ya. Jadi suatu ketika istrinya punya uang banyak, ingin bersodakoh, ingin berinfak. Nah, kata Abdullah ibn Mas'ud, engkau kalau mau berinfak kepada aku saja, kata suaminya. Kenapa? Aku ini miskin, ya.
kata istrinya, masa sih bersedekah kepada suami gitu kan? Ya bersedekah kan kepada orang yang lain lah, kira-kira gitu. Maka ditanyalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah Ibn Mas'ud, benar itu Abdullah ibn Mas'ud. Maka apa namanya, taati dia, berikan kepada istrimu, berikan kepada suamimu untuk ini apa namanya, berikan kepada suamimu apa yang dia minta, karena boleh bersedekah kepada suami. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang lebih suka bermain handphone dan bermain daripada murojaah atau ngaji dan belajarnya susah? Demikian. Ya, ini saya kira masalah yang banyak dihadapi oleh banyak orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah menghafal Al-Quran itu pekerjaan yang kadang membuat orang bosan, Bapak Ibu. Ya, dan itu pekerjaan yang melelahkan. Ya, Bapak Ibu saja kalau kita menghafal Quran kan lelah juga ya. Ya kadang-kadang juga bosan juga gitu. Nah, karena itu apa yang membuat orang itu tidak bosan? Itu adalah karena dia tahu kenapa dia harus kemudian selalu biasakan untuk apa namanya, menguatkan anak-anak kita dengan kajian-kajian adab ya. Misalkan kajian at-tibyan fi adabi hamalatil Qur'anil Karim. Adab berinteraksi kepada kedua orang kepada Al-Qur'anul Karim. Supaya apa? Supaya manusia itu apa namanya? Tahu, anak-anak kita bisa kuat kenapa saya harus menghafal Quran gitu. Nah, berikutnya kemudian bagaimana anak saya lebih senang main game? Jelas, semua anak itu hawa nafsunya pasti lebih senang dengan yang lebih menarik. Makanya jawabannya dia harus paham kenapa dia harus menghafal Quran. Dan itu bisa disampaikan melalui forum-forum halakoh-halakoh keluarga, ya dengan berbagai metode seperti kisah, menonton film-film yang kemudian menceritakan semangat anak-anak. Itu kan memang perlu penguatan. Kita perlu menguatkan mereka. Di samping kita juga perlu meneladankan mereka sehingga mereka jadi tahu kenapa mereka harus bertahan. Ya, kadang-kadang kan mungkin ada orang tua ditanya, ya ayah nyuruh saya ngafal Quran, ayah aja ngafal Quran. Itu gimana tuh cara jawabnya? Susah kan? Nah, karena itu keteladanan itu penting. Ya. Nah, yang kedua, yang namanya games itu, anak itu tidak boleh dikasih handphone. Usia SD, SMP, ya SMA juga kalau memang belum ada kebutuhan seperti beda negara, beda wilayah, itu kalau bisa memang tidak diberikan handphone. Karena gara-gara judulnya main game, kadang-kadang kemudian terbukalah link-link yang lain dan seterusnya. Ya, atas nama mendownload game terbukalah link-link yang lainnya. Bahkan hadiah-hadiah dari game pun sendiri pun kadang-kadang persoalan. Nah, karena itu kita tidak mensyarat tidak merekomendasikan anak-anak itu diberikan hadiah game, hadiah handphone maksudnya. Tetapi bahwa kemudian kita menyepakati dengan anak kita misalkan untuk bermain game, katakan ya sehari 10 menit, ya buat kesepakatan sama anak kita, nak, yuk buat kesepakatan, Abi izinkan main game berapa menit, ya 5 menit cukup. Kalau misalkan kita target 10 menit, tawarin 5 menit dulu. Dia bilang, jangan 1 jam aja. Ya udah 10 menit ya, deal ya, daripada enggak, siap. Oh itu dia ya akan betul-betul fokus tuh. 10 menit, 10 menit. Anak-anak itu selama diajarkan untuk teratur ya dalam waktunya, dia akan ngikut itu. Itu yang menariknya daripada anak-anak itu. Dan itu juga yang sharing lah yang selama ini dilakukan ya itu berhasil gitu ya. Demikian Allah a'lam. Terima kasih Ustadz. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Sebelum ditutup, kami mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa. Kebetulan saudara kami, Ibu Dokter Putri Wahyuni saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kita berdoa bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Mari kita tundukkan hati dan jiwa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sembuhkan saudara kita, saudari kita, dan berikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga tetap dapat mewujudkan rasa syukur kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alana min ahlil khair. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, khususan li ukhtina. Allahumma rabban nas azhibil bas washfiha anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru bihi saqama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Jazakallahu khairan Ustaz Wido. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak Ibu sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selesai ngaji. Jazakumullah Ustaz.